Jadi intinya lebih pro ke keluarganya itu gitu ya. Nah Pak Ustadz, banyak nih juga mungkin yang kasusnya sama ketika dia mengadu, tapi yang tempat aduan itu malah menurut dia lebih pro ke orang yang diadukan nih Pak Ustadz nih. Di Al-Quran itu menjelaskan begini Mas Ari. Jadi ketika ada konflik antara suami dan istri, maka datanglah hakaman, seorang hakim. Hakim ini apa? Yaitu unsur dari wakil dari keluarga suami dan unsur dari keluarga istri. Untuk apa? Untuk berunding untuk ini gitu loh. Jadi jangan mengambil orang luar dulu untuk menyelesaikan masuk di sini. Tapi ibu tadi kan belum menggunakan ini kan. Cara yang ini sudah bagus sebenarnya. Cara supaya apa? Supaya tidak didengar dalam keluarga besar. Caranya adalah datang kepada saudaranya untuk menyampaikan, meminta bantuan tadi. Tapi ternyata kan keluarganya tidak memberikan apresiasi atau memberikan dukungan, bersimpati, tapi kan justru melakukan tuduhan dengan cara wah di sini. Padahal faktanya berdasarkan cerita yang dijelaskan oleh Bu Dini itu kan menjelaskan bahwa ini tidak ada beri nafkah, nggak ada apa, tapi kan justru keluarganya melakukan pembelaan bahwa ternyata ini materi. Inilah saya kira pentingnya untuk diselesaikan keluarga, misalkan perwakilan dari keluarga pada Mbak Dini keluarganya terus dari keluarga saya untuk berunding. Bagaimana jalan keluar kalau masih mengharapkan dengan cara seperti itu. Tapi kalau misalkan inilah sudah jalan keputusan yang udah, kalau gitu bangkit dan seterusnya. Tapi bangkit dan seterusnya, tetapi harus diingat bahwa orang ayahnya tadi tetap tanggung jawabnya kepada anak ketiga anaknya ini gitu. Kepada Bu Dini udah tidak ada karena udah selesai dengan ikatan pernikahan misalkan diproses penyelesaiannya, tapi kemudian adalah dengan anaknya tadi. Tapi dengan tidak boleh kemudian menelantarkan kemudian di sana menikah lagi tanpa ada tanggung jawab kepada anak-anaknya, itu tidak dibolehkan dalam agama. Kalau Al-Quran kan menjelaskan wafariku pisahlah apa bil ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Wasarihuna sarohan jamila, pisahkanlah mereka dengan pisahan yang baik. Caranya apa? Ya tadi tanggung jawab masing-masing tetap melekat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Iya. Bu Dini pada saat mereka ngusir, artinya mereka sebenarnya dari hati Bu Dini sendiri ya. Mereka tahu nggak sih kalau sebenarnya anak mereka atau kakak mereka itu udah menikah lagi di sana? Tadinya sih nggak tahu ya. Karena saya ngadu gitu dia nggak tahu. Tapi pas itu suami saya tuh pulang. Oh pulang Ke kampungnya. Ketemu tapi enggak ketemu. Oh, saya dengar dari tetangganya kalau suami saya sama istrinya itu sama anaknya itu pulang ke kampung. Terus? Baru tahu keluarganya. Baru tahu. Setelah itu ada komunikasi lagi sama keluarganya Ibu Dini? Saya nggak ada. Tidak ada. Bu Dini tahu nggak sosok istrinya keduanya itu seperti apa? Tahu? Saya pernah tahu melihat? cuma karena dia kan penyanyinya. Oh dia penyanyinya. Iya. Oke, jadi karena dia musisi menikahi penyanyinya di sana gitu ya. Nah Bu Dini katanya sempat ada curiga ya kalau ini penyanyinya katanya ada main guna-guna gitu ya. Betul? Iya. Ya mungkin ya. Saya kan nggak seuzon ya. Saya takut seuzon. Mungkin pakai karena dia dari keluarga kurang mampu. Siapa nih? Itu penyanyinya ya. Jadi ada yang bilang ya mungkin karena dia ingin rekaman, tidak punya uang, jadi suami saya itulah. Tapi Bu Dini nggak punya bukti kalau dia memang mengguna-guna suami. Saya nggak punya. Oke Pak Ustadz. Kalau dari sini sih Bu Dini nggak punya bukti sama sekali kalau memang istri keduanya guna-guna. Nah, apa yang harus Bu Dini lakukan untuk menghilangkan prasangka itu, Pak Ustadz? Yang pertama yang dilakukan oleh Bu Dini adalah tidak boleh berburuk sangka, bersuudzon kepada orang lain tanpa ada bukti. Jadi ketika kita menuduh orang lain itu harus punya di dalam Quran dan hadis jelaskan harus ada saksi, sekurang-kurangnya 2 saksi untuk memberikan bukti bahwa ini tidak. Kalau disumpah itu kan 2 saksi untuk ini. Itu adalah untuk bukti dalam kaitan itu. Sebab ancamannya berat juga kembali kepada kita ketika kita menuduhkan orang yang pada ada. Tapi ada satu hal Mas Farid ya. Kita ada logika pembenarannya begini. Mengapa tadi perempuan tadi? Ya karena laki-laki suami ibu ini terpisah dengan ibu lama, berpisah dengan ibu, otomatis begitu ada perempuan yang sehari-hari bersama dia, maka benih-benih senang ini akan tumbuh gitu loh, tumbuh. Karena itulah kenapa di kalangan para sahabat misalkan bertanya pada ya Rasulullah, berapa lama suami istri itu boleh berpisah? Kan di kalangan para sahabat itu berbeda-beda. Ada yang menyebutkan sekian malam Rasulullah, ada yang menyebutkan 40 hari masing-masing. Itu karena apa?
daya kekuatan seorang laki-laki meninggalkan istri, tidak berhubungan secara batinnya, ini adalah menimbulkan jarak itu. Karena itulah kenapa di dalam Senggo Talatala itu diberikan penjelasan ada apa itu, ada sekian bulan, 4 bulan berturut-turut, 2 tahun, itu karena menjaga itu gitu. Nah tadi sampai 6 tahun jauh dari istri, gak ada apa, otomatis di sana kan mungkin dia mencari pelampiasan, akhirnya kemudian menikah lah. Jadi kira-kira ada logika kehidupan seksualitas, logika sosial bisa menjelaskan itu, dan agama sudah memberikan warning rambu-rambu tentang proses untuk itu gitu loh. Nah, sekarang yang perlu dilakukan oleh Bu Dini adalah menuntut tanggung jawabnya karena belum selesai proses pernikahannya. Jadi ini kan belum ada Bu ya proses talak kan? Sudah cerai atau belum? Belum, saya minta cerai. Tapi dia mengatakan apapun yang terjadi nggak akan menceraikan saya. Tuh kan? Nah, berarti ini kan sesungguhnya dia tidak ingin, karena apa? Dia sebenarnya masih ingin mengikat, sebenarnya masih ada sama dia. Tapi karena dia di sana sama nonton. Lah sekarang kalau itu yang terjadi, ibu harus berani merelakan. Kalau misalkan tidak mau melanjutkan proses itu, maka ibu yang lakukan adalah minta tanggung jawabnya. Tapi kalau misalkan ibu ingin, mohon maaf ini ya, tentu kita selalu menasihatkan ini menjaga keutuhan untuk berumah tangga. Tetapi melihat faktanya sampai 6 tahun nggak ada kabar, nggak ada berita, tentu ibu juga ingin memberikan harapan jangka panjang. Misalnya anak-anak, kalau ibu misalkan mengajukan gugatan namanya seperti dalam Senggo Talatalik pernikahan itu, mengajukan gugatan cerai itu namanya talak hulu. Itu dijatuhkan apalagi sudah lebih dari 2 tahun. Tapi kalau ibu masih tetap ingin berpegang pada ini, udah nggak apa-apa lah dia jauh di sana. Saya tetap mau dalam ikatan pernikahan sebagaimana karena belum dilakukan tolak dari suaminya dan ibu menerima itu. Yang ibu lakukan adalah meminta pertanggungjawaban hak ibu sebagai istrinya karena masih diikat oleh pernikahan dan di dalam buku itu belum diceraikan. Yang kedua adalah kewajiban menafkahi kepada ibu dan kepada anak-anaknya. Ini bisa ibu sampaikan kepada suami ibu yang di sana itu. Yang kedua kepada keluarganya supaya keluarganya juga tahu. Gitu. Bu Dini, tapi saya dengar dari jangka waktu yang setelah 6 tahun itu udah ketahuan dia menikah, Ibu Dini katanya ada sempat menjalin hubungan dengan orang lain ya, betul? Ya sebenarnya ada ya yang suka sama saya, dia mau menanggung saya sama anak saya, tapi saya masih nggak bisa ya karena status saya ya. Karena statusnya masih secara hukum masih istri dari suami ibu ya. Nah terus kemudian anak-anak sendiri gimana sih responnya? Kan mereka udah makin dewasa nih, udah makin besar lah, bukan makin dewasa. Artinya makin tahu nih bapaknya nggak pernah ada nih. Nah, gimana mereka itu perasaannya? Ya dia udah lupa ya. Dia sudah lupa lah sama wajah bapaknya. Yang paling besar? Ya sudah nggak peduli. Udah nggak peduli sama bapak. Sudah nggak peduli. Karena mereka itu sudah karena mungkin nggak ada kabar dari ayahnya tuh ya. Nggak ada kabar apa sehat gimana, sekolahnya bagaimana, nggak ada. Telepon komunikasi nggak ada. Sama anak nggak ada. Nggak ada. Lebaran pun nggak ada komunikasi. Melihat kayak begini, ibu ada dendam nggak sih sama suami? Ya dendam sih ada ya. Cuman udah terjadi ya saya ikhlasin lah terpaksa. Ini saya ngeliat ibu ini tabah Pak Ustadz. Luar biasa. Ketika dendam manusiawi memang. Betul. Sudah begitu disakiti, tapi dia masih tetap coba tabah gitu. Nah untuk menguatkan Ibu Dini sendiri untuk lebih tetap terus istiqomah, apa yang harus Ibu Dini lakukan? Tapi sebelum itu saya mau menggarisbawahi tadi Pak. Jadi Ibu Dini ini kan sebenarnya ada orang yang dia inginkan gitu, ingin memulai hidup baru tadi. Kalau itu misalkan masih diniatkan dan tadi syaratnya tadi Bu ya, tahu Bu ya, laki-laki tadi orangnya baik, kualifikasi pemahaman keagamaan, bukti melihat orang baik itu tanggung jawab keagamaannya. Tanggung jawab keagamannya ditunjukkan apalagi pada manusia kan begitu gitu. Baik, kalau ibu ingin melepas tadi dan kemudian untuk membina hubungan baru, karena ibu kan merasa buku masih ada, ibu bisa mengajukan ke pengadilan. Kalau suami meninggalkan rumah selama 2 tahun, tidak ada berita, tidak ada nafkah, tidak ada yang lain, istri keberatan mengajukan gugatan ke pengadilan, pengadilan akan memutuskan, ini namanya gugatan cerai namanya, talak hulu namanya. Tapi kalau ibu masih tetap dengan keadaan seperti ini, ya udahlah di sana nggak dikasih nafkah, nggak siapa, udah, yaitu kewenangan pada ibu. Tapi kalau ibu mau melangkah tadi dan ibu tadi, itu ada jalan yang untuk di sana tadi itu gitu loh.
daripada begini nggak ada. Ya, artinya harus diselesaikan dulu Pak Ustadz. Tentu diselesaikan dulu. Itu kalau secara hukum Pak Ustadz. Secara hukum dibetulkan dan undang negara dan hukum Islam juga membolehkan, mengajarkan, menuntunkan prosedurnya namanya talahulu gitu loh. Talahulu gitu loh. Kalau misalkan ini sudah kan nggak jelas ini. Sana kecuali mohon maaf ya Bapak ini tetap menyatakan pada Ibu, sudahlah Ibu menerima saya sebagai istri tua, di sana istri muda, toh tanggung jawab nafkah tetap mengalir, nggak ada persoalan. Ini kan nggak ada. Nggak ada ya. Tanggung jawab sudah nggak ada dan seterusnya. Anak ini juga memerlukan biaya dan seterusnya. Sementara ada orang lain yang dengan berbesar hati mau dengan syarat kemudian untuk menanggung syarat dan Ibu sudah mengetahui kebaikan-kebaikan dia. Saya kira nggak ada salahnya menempuh cara untuk memperbaiki diri ke depan demi untuk anak-anak seterusnya. Tapi kalau Ibu tetap memilih ini nggak apa-apa, ini juga bagus. Dalam rangka apa? Tetap udahlah, psikis anak-anak menjaga juga nggak apa-apa. Tapi melangkah seperti itu. Nah, kita juga memberi salut dengan Ibu dengan berbesar hati. Ya sudah dalam mengikhlaskan keadaan di sana, terus Ibu juga bangkit dengan ikhtiar kerja untuk mencukupi. Saya kira juga cara-cara yang baik dibuatkan.